Mohon perhatian kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SKH Negeri 01 Lebak untuk segera memasuki ruang aula. Briefing akan dimulai. Terima kasih. Mohon perhatian kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SKH Negeri 01 Lebak untuk segera memasuki ruang aula. Briefing akan dimulai. Terima kasih. Pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah modern yang mengatakan, "Take control your habit, take control your life"? Hal ini rupanya tidak hanya berlaku untuk kehidupan kita secara pribadi, namun juga dalam menjalankan suatu instansi. Ketika sebuah instansi memiliki kebiasaan atau budaya kerja yang baik, maka instansi tersebut akan mampu mengendalikan kinerja dan produktivitasnya dengan baik. Salah satu kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak instansi ialah melakukan morning briefing. Percayakah Anda bahwa kegiatan komunikasi secara tatap muka antara dua orang atau lebih ini mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawannya? Hanya butuh waktu sekitar 10 menit melakukan morning briefing untuk mendapatkan semangat kerja sepanjang hari. Istilah morning briefing sendiri memiliki nama lain yang cukup beragam tergantung instansi tersebut menamainya apa. Karena tentu saja, penggunaannya pun tidak hanya untuk sebuah pertemuan di pagi hari. Pada dasarnya kegiatan ini bisa dilakukan kapanpun setiap kali sebelum memulai kerja, entah itu pagi, sore, malam atau sesuai dengan shift kerja yang berlaku. Meskipun dengan waktu yang sedikit dan terbatas, namun dilakukan dengan konsisten, kegiatan morning briefing ini mampu memberikan dampak yang positif. Beberapa fungsi atau manfaat yang kita dapatkan dengan rutin melakukan morning briefing diantaranya: 1. Menjalin komunikasi yang baik antar pegawai. Di era yang serba digital, banyak yang mengira bahwa berkomunikasi secara digital bisa menggantikan komunikasi secara langsung, sehingga berdiskusi dan menyampaikan arahan melalui grup chat ataupun pesan pribadi dirasa sudah cukup. Kenyataannya, seringkali terjadi miskomunikasi antara si pemberi pesan dan penerima pesan karena perbedaan persepsi atau penerjemahan dari pesan yang disampaikan. Selain itu, belum semua orang mampu menerima atau menyampaikan sisi emosional yang mampu menggugah dan mempengaruhi penerimanya untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan secara tepat. Sehingga berkomunikasi secara langsung melalui morning briefing adalah salah satu solusi yang tepat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pegawai instansi. Dengan morning briefing kita, kepala, wakil kepala atau apapun jabatan kita dapat secara langsung bertemu, berkomunikasi, mendeliver informasi dan emosi secara langsung, cepat dan tepat. 2. Membangun semangat kerja. Sebelum berangkat kerja, tiap orang tentu mengalami kejadian yang bermacam-macam yang tentunya akan mempengaruhi mood mereka saat bekerja. Sehingga penting bagi seorang kepala, wakil kepala atau pemimpin briefing untuk bisa membangun semangat kerja yang sama sebelum mereka memulai pekerjaannya. Berbagai trik yang bisa dilakukan untuk membangun semangat kerja dalam morning briefing diantaranya seperti meneriakkan yel-yel, bernyanyi, tepuk tangan, melakukan gerakan tertentu dan lain sebagainya.
selama itu dalam batas kewajaran dan efektif untuk meningkatkan semangat kerja. Lakukanlah. 3. Membina keakraban dan kekompakan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata-kata perjuangan ini rupanya juga sangat layak dijadikan prinsip dalam membangun instansi. Skill atau keterampilan pegawai yang mumpuni sekalipun tanpa kerjasama yang baik dengan pegawai lain hasilnya pasti kurang efektif. Karena itu, penting bagi sebuah instansi untuk merekatkan jalinan keakraban antar pegawai dan membina kekompakan tersebut sesuai kepentingan instansi. Sehingga satu sama lain tidak lagi sungkan atau malu untuk bertanya, minta tolong dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika acara outing, gathering dan sebagainya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, maka melakukan morning briefing ini adalah cara yang sangat murah dan efektif untuk dilakukan. 4. Menyatukan visi dan persepsi. Tidak dipungkiri setiap orang memiliki visi dan persepsi yang berbeda-beda. Meskipun bekerja dalam tempat dan mungkin jabatan yang sama tapi tujuan yang ingin dicapai, motivasi yang menggerakkan mereka, pandangan mereka terhadap suatu hal tidaklah sama. Untuk itu, dalam morning briefing ini adalah momen yang tepat untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Seorang pemimpin briefing diharapkan mampu menampung dan mengarahkan visi setiap orang menjadi visi bersama instansi. Bisa dikatakan bahwa morning briefing adalah momen untuk mempengaruhi dan memotivasi tim untuk bekerja mencapai tujuan instansi. 5. Wadah untuk menyampaikan informasi dan evaluasi singkat. Dalam 1 bulan, 1 minggu bahkan 1 hari saja bisa ada banyak instansi yang mungkin terjadi. Tentu saja hal ini juga memungkinkan ada informasi baru yang perlu diperbaharui dan disampaikan kepada pegawai setiap harinya. Mulai dari progres pekerjaan, target yang sudah tercapai, perubahan prosedur teknis dan lain sebagainya. Selain itu, evaluasi atas kinerja atau masalah yang terjadi sebelumnya bisa menjadi salah satu bahan yang sebaiknya dibicarakan bersama tim saat morning briefing. Dengan demikian, tim atau pegawai Anda bisa bekerja lebih baik hari ini. Hanya tentu saja, skala informasi atau evaluasi yang disampaikan dalam morning briefing ini merupakan informasi yang bisa disampaikan dan dipahami dengan waktu yang singkat. Apabila informasi atau evaluasi yang ingin disampaikan cukup panjang, maka sebaiknya disampaikan dalam sebuah meeting yang lebih leluasa waktunya. Itulah 5 manfaat melakukan morning briefing sebelum mengawali pekerjaan di instansi Anda. Dari yang sudah kita sampaikan tadi dapat kita lihat, hanya butuh waktu kurang lebih 10-15 menit saja setiap harinya untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi instansi. Apakah instansi Anda sudah terbiasa melakukan morning briefing? Jika sudah, tetap konsisten, lanjutkanlah. Jika belum, maka saatnya Anda dan tim instansi Anda memulai kebiasaan baru yang baik ini. Melakukan morning briefing bukanlah hal yang sulit, namun melakukannya secara konsistenlah yang perlu kita perjuangkan. Karena sebuah perubahan itu bukan hanya tentang hal besar yang kita lakukan dalam 1 hari, namun hal-hal kecil yang kita lakukan berulang kali. Mari lakukan morning briefing mulai hari ini dan jadikan sebagai sebuah kebiasaan baru.